warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi ataupun sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Firdi Kurnia Agung Saputro. Biasa teman-teman saya manggil saya Dragon. Saya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari program studi ilmu komunikasi tahun 2021. Dan NIM saya 2112 11 2 15 ya. Oke, sebelumnya saya ingin memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta rezeki, terutama nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Oke, selanjutnya saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Ibu Johanna selaku dosen dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu public speaking. Oke. Dan kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan materi pidato saya yang bertemakan tentang kuliah di masa pandemi COVID-19 ini ya. Oke. Kenapa sih saya mengambil materi ini atau membahas materi tentang kuliah di masa pandemi COVID-19 ini? Oke. Saya pertama sebagai mahasiswa juga yang mengalami pandemi ini, mengalami belajar secara daring, belajar di rumah. Oke, yang kedua, saya suka materi ini karena saya melihat tayangan di kanal YouTube Narasi yang di situ ada seseorang jurnalis yang cukup dikenal oleh masyarakat. Tentunya pasti semua kenal, hampir semua kenal. Dan beliau merupakan pengamat atau pemerhati pendidikan Indonesia juga. Beliau biasa dikenal dengan Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Oke, tapi bukan Mbak Nana pisang ya. Oke. Beliau mengatakan dalam tayangan tersebut dari Charles Darwin, The Survival of the Fittest. Nah, apa sih arti dari kata itu? Artinya adalah orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, apa sih makna lebih dalam dari itu, apalagi dalam konteks mahasiswa? Nah, dalam konteks mahasiswa, kita sebagai mahasiswa jika ingin bertahan, apalagi dengan keadaan kita yang seperti ini, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya agar kita bisa bertahan menjadi mahasiswa yang nantinya akan berhasil ya. Oke. Meskipun sebagai mahasiswa yang sudah sedikit bisa beradaptasi dengan kebiasaan atau situasi yang baru, seperti kita mengerjakan kuis, forum, ataupun tatap maya secara online ataupun daring. Nah, kenapa sih hal ini tatap maya atau forum ini jadi diadakan secara daring atau online? Nah, hal ini keputusan dari kampus yang didasari dari keputusan pemerintah yang ingin bertujuan mengurangi kuantitas COVID-19, mengurangi interaksi sosial, mengurangi kerumunan, dan ingin membuat Indonesia ini akan kembali pulih ya. Dan ini semua bertujuan untuk itu juga, untuk membuat Indonesia ini kembali pulih. Nah,
apalagi sebagai mahasiswa, kegiatan ini merupakan suatu kegiatan hal yang menantang. Nah, kenapa dikatakan begitu? Menurut saya dengan adanya kegiatan baru ini menimbulkan suatu transisi baru atau perpindahan baru dari kebiasaan belajar di kampus ataupun secara langsung on the spot menjadi kegiatan belajar di rumah atau secara daring. Nah, pastinya ini membutuhkan adaptasi tersendiri bagi seseorang mahasiswa itu, oke? Nah, ini akan menjadi proses belajar sendiri bagi seseorang mahasiswa itu juga, seperti dia akan mulai belajar bagaimana sih menentukan jam-jamnya, menentukan dan mempersiapkan koneksi ataupun jaringan-jaringannya. Nah, oke. Selanjutnya saya juga mengutip kata-kata Mbak Nazwa lagi yang mengatakan belajar di rumah ini merupakan bukan sesuatu hal yang baru. Sejatinya kegiatan belajar di rumah merupakan hal yang penting, efektif, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri ya. Namun dengan adanya pandemi ini terbilang agak sedikit berat karena dihadapkan pada situasi yang kita pada sebelumnya belum mempersiapkan dan belum mengetahui situasi ini akan terjadi. Nah, mungkin itu agak sedikit berat ya. Namun kita jangan terbebani dengan hal itu, karena menurut saya menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege atau sebuah keistimewaan yang kita dapatkan, karena tidak semua pemuda yang memperoleh itu atau diberkahi dengan kesempatan itu. Nah, kita merupakan 35% dari anak muda itu yang bisa merasakan pendidikan di bangku kuliah. Nah, dengan begitu sebagai mahasiswa kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan sebaik mungkin pokoknya, oke? Yaitu dengan cara pertama beradaptasi dengan situasi. Kita jangan menyalahkan situasi. Kita harus belajar dan mulai dengan dengan semangat, dengan banyak waktu yang kita peroleh dari masa pandemi ini. Sebagai mahasiswa kita pasti ada plus minusnya. Dari nilai plusnya kita jadi mempunyai banyak waktu yang kita peroleh. Nah, dengan banyaknya waktu yang kita peroleh itu, kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan waktu itu dengan baik, seperti membaca jurnal, membaca novel, dan mengikuti suatu seminar-seminar yang diselenggarakan secara online. Nah, kenapa sih kita harus melakukan itu? Karena sebagai mahasiswa karena tanpa belajar dan tanpa membaca, kita hanyalah sekumpulan pemuda atau sekumpulan mahasiswa teri, atau sekumpulan mahasiswa yang hanya mempunyai gelarnya tapi tidak dengan teorinya dan prakteknya. Nah, dengan begitu jangan jadikan situasi ini menjadi beban tambahan lagi, tapi nikmati saja prosesnya agar kita menjadi mahasiswa yang produktif dan menjadi mahasiswa yang unggulan. Dan walaupun banyak keterbatasan, mungkin itu dari nilai plusnya. Dari nilai minusnya kita juga pasti
banyak halangan atau gangguan berupa mungkin kita harus mempersiapkan kuota internet, kita harus mempersiapkan dari segi laptopnya harus sudah baik. Nah, itu pasti jadi PR tersendiri bagi kita yang baru, ya kan. Nah, saran dari saya, kita nikmati saja seperti yang tadi, nikmati saja prosesnya agar kita bisa menjadi seseorang atau mahasiswa yang unggulan. Meskipun banyak keterbatasan, itu bukan halangan buat kita, ya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bu Johana sekali lagi sebagai dosen pengampu mata kuliah saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.